Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Audi Bakamila. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru muncul setelah Angkatan Balai Pustaka. Sebutan Pujangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya Pujangga Baru yang terbit tahun 1933. Itu sebabnya angkatan ini juga disebut dengan Angkatan 33. Majalah Pujangga Baru didirikan oleh Armin Shpane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana atau STA. 3 penulis dari Pulau Sumatera itu telah memulai proses pembentukan majalah ini pada September 1932. Sastrawan Angkatan Pujangga Baru antara lain Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Shpane, Asrul Sani, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Ali Hashmi, J.E. Tengkeng, Selasih, dan Mozasyah. Salah satu karya paling menonjol pada periode ini adalah novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Novel tersebut menyuarakan aspirasi modernisme termasuk pentingnya pendidikan dan kesetaraan status antara pria dan wanita. Karya sastra Angkatan Pujangga Baru yang menonjol lainnya adalah novel Belenggu karya Sanusi Pane. Analisis novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan berpendidikan, mandiri, dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Suatu hari di pasar ikan, mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meskipun ceritanya romantis, Sultan Takdir tidak juga menyelipkan mengenai emansipasi perempuan dalam novelnya. Ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang berpendidikan. Sinopsis dari novel Layar Terkembang, dan Wirya Atmaja memiliki 2 anak perempuan bernama Tuti dan Maria yang mempunyai perangai bertolak belakang. Tuti adalah seorang wanita yang aktif berorganisasi dan tidak mudah kagum dengan hal yang baru. Tuti menjadi guru pada sekolah HIS Arjuna di Petojo, sedangkan Maria, sang adik, adalah murid HBS Carpentier Alting Stichting kelas penghabisan pada hari Minggu. Pada hari Minggu, Tuti dan Maria pergi ke pasar ikan dan melihat-lihat akuarium. Ketika keluar dari pintu hendak pulang, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf, seorang mahasiswa sekolah Mulo AMS. Mereka pun berjalan bersama sembari menuntun sepeda dan berbincang. Yusuf mengantar Maria dan Tuti sampai ke rumah. Yusuf adalah putra Demang Munaf dari Martapura, Sumatera Selatan. Sejak pertemuan itu, Yusuf terus terbayang Tuti dan Maria, terutama kepada sang adik Maria yang terlihat lebih ceria dan luas. Tidak heran, sejak itu ia sering mengunjungi rumah Tuti dan Maria. Yusuf sering menjemput Maria untuk berangkat bersama menuju sekolah. Ia akan mengantar Maria sampai sekolah gadis itu, sembari menuntun sepeda dan bercakap. Sesudah ujian doktoral, Yusuf pulang kampung ke rumah orang tuanya di Martapura. Selama berlibur, Yusuf dan Maria saling bertukar surat. Tidak bisa menahan kerinduannya. Akhirnya Yusuf menemui Maria yang sudah berpindah ke Bandung. Ia mengajak Tuti dan Maria untuk hadir ke air terjun Dugo. Tetapi karena Tuti sibuk berorganisasi, akhirnya hanya Yusuf dan Maria yang pergi. Di sanalah Yusuf mengungkapkan perasaannya kepada Maria. Mereka dimabuk cinta. Hampir setiap hari Maria menceritakan tentang Yusuf. Terkadang hanya melamun sepanjang hari, membuat Tuti khawatir akan hubungan Yusuf dan Maria. Saat itulah ia menasihati adiknya agar tidak terlalu diperbudak cinta. Tetapi Maria tidak mendengarkan. Terjadilah pertentangan dan perbedaan pendapat. Mereka berdua berselisih. Suatu hari ada pemuda yang ingin melamar Tuti, tetapi ia menolak walaupun sempat galau. Pemuda yang melamarnya adalah orang baik-baik, teman kantornya, tetapi ia tidak bisa menerimanya. Ia terlalu sibuk dengan organisasinya. Ia tidak mau perkawinannya hanya sebagai bahan pelarian karena kesepian. Selang waktu beberapa lama, Maria sering muntah darah. Saat dilarikan ke rumah sakit Pacet, ternyata Maria terkena penyakit malaria dan TBC. Selama Maria sakit, Tuti dan Yusuflah yang menjaganya. Hubungan Tuti dan Maria sudah semakin akur karena
Maria merasa berutang budi dengan kakaknya yang selalu menjaganya. Semakin hari, keadaan Maria semakin parah. Sebelum Maria meninggal, ia berpesan kepada Yusuf dan kakaknya untuk saling terbuka dan menerima. Setelah itu, Maria mengembuskan napas terakhir. Tuti dan Yusuf berziarah ke makam Maria, meminta izin untuk menikah. Diakui, Yusuf mulai nyaman dengan kedekatannya bersama Tuti, pun sebaliknya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.